Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Dulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah cuaca kali ini lumayan cerah ya, walaupun sedikit matahari tertutup mendung. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk proses lanjutan membuat bahan bonsai bougainville Singapura ekspos akar, rencana nanti jumbo ya untuk bahan ini. Awal tanam ini dia kurang lebihnya 11 sampai 12 bulan dari sejari. Pas penanaman sudah saya update keseluruhan pengerjaan dari awal penanaman sampai saat ini. Nanti teman-teman bisa simak videonya. Insya Allah nanti saya lampirkan linknya di bawah deskripsi, atau teman-teman nanti bisa komen-komennya. Kita tetap sharing, sama-sama belajar dan terus mencoba. Setelah penanaman tahap awal, karena saya ingin bahan bonsai bougainville ini yang saya tonjolkan akar terekspos dengan pembesaran akar menjadi batang. Untuk tahap awal saya melakukan pembuatan alur, saya lakukan pembongkaran dinding ground, kemudian terbuka akar. Setelah akar terbuka dan warna akar sama seperti batang utama, baru saya bikin pembuatan alur agar terkesan lebih eksotis ya, tentunya berkarakter. Kemudian saya lakukan tahap berikutnya, kedua, ketiga, keempat, tekniknya sama. Dan untuk pengerjaan ini saya lakukan 3 minggu yang lalu, yang terakhir saya bikin alur. Dan kali ini saya mau melakukan pembongkaran tahap ke-5. Seperti apa? Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Sebelumnya nanti minta maaf ya teman-teman, mungkin agak sedikit bising karena posisi penanaman bahan bonsai bougainville-nya tepat ada di sebelah jalan raya. Sudah nampak, kita lihat untuk bahannya mendekat seperti apa setelah 10 sampai 11 bulan yang lalu awal tanam. Kemudian 3 minggu yang lalu saya lakukan pembuatan alur pada akar yang paling bawah ya. Untuk membuat bahan dasar bahan bonsai yang maksimal, tentunya kita berproses dari batang utama. Saya sarankan untuk teman-teman apabila mau memproses bahan dasar yang maksimal, atas los ya, karena akan mempengaruhi proses mempercepat membuat bahan dasar pada bahan bonsai kita. Nampak di sini untuk pembuatan karakter dari tahap awal, kemudian tahap ketiga, dan selanjutnya tahap keempat yang paling bawah. Untuk tahap keempat ini saya lakukan 3 minggu yang lalu. Kali ini saya mau melakukan proses pembongkaran untuk dinding ground yang nomor 2 dari dasar tanah di sini ya. Oke, saya mau langsung nanti melakukan pembongkaran, kemudian mungkin sedikit merapikan bekas pembuatan karakter ini. Ada sebagian kulit yang mengganggu, yang kering, mengganggu kambium jalan, dan nanti mungkin akan saya lakukan sedikit untuk perawatan juga ya, karena hati-hati untuk bougainville mudah busuk akar ya, dan kalau busuk akar tentunya cepet banget bougainville untuk merambat ke atas. Nah, seperti ini juga kita perlu segera
tangani ya. Seperti hitam seperti ini nanti kita bisa sikat ya. Untuk langkah awal tadi saya lakukan untuk pembongkaran dinding ground, nampak terlihat ya. Untuk akar baru agak sedikit kuning dari seputaran sini ya. Nyampe di sini saya bongkar dinding groundnya, kemudian langsung saya bersihkan. Sedikit tadi saya gali ya untuk media tanam di bawah sini tadi, kurang lebih tadi sekitar 15-20 cm untuk saya gali. Kemudian saya lakukan pemberian pupuk sederhana karena kebetulan pupuk kimia saya NPK Mutiara habis. Saya pakai pupuk kandang. Mungkin nanti pemberian pupuk NPK Mutiaranya pas proses pengerjaan untuk pembuatan alur tahap kelima. Setelah saya kasih pupuk kandang, saya bersihkan keseluruhan dari atas sampai bawah. Saya semprot pakai air. Setelah itu di sini tadi banyak sekali akar kecil-kecil yang turun ke bawah. Saya lakukan pembuangan, saya bersihkan semua akar, fokus ke akar yang saya sisakan di sini. Setelah itu saya melakukan tadi, kalau teman-teman lihat di sini saya bersihkan ulang untuk bekas serpian yang saya bikin alur tahap keempat yang saya kerjakan 3 minggu yang lalu. Nampak di sini sudah saya bersihkan. Setelah itu saya lakukan penyikatan ulang, membersihkan pada keseluruhan dari batang utama dari atas nyampe bawah. Saya sikat bersih keseluruhan akar. Setelah itu saya melakukan untuk pemberian ulang salep kambium pada pembuatan alur yang saya lakukan 3 minggu yang lalu di sini. Setelah itu di sini tadi saya lakukan untuk penimbunan ulang
pakai media tanam bekas bongkaran yang tadi saya keluarkan untuk menimbun pupuk kandang yang ada di bawah. Kapan waktunya untuk pembuatan alur pada akar yang nampak di hadapan teman-teman warnanya sedikit agak kuning ini ya? Ini nanti untuk pembuatan alur akan saya lakukan setelah warna akar di sini yang tersisa warnanya seperti di atas kira-kira ya, baru saya akan lakukan pembuatan alur seperti pada contoh yang sudah saya lakukan dari tahap awal nyampe tahap keempat. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya untuk di sini nampak terlihat untuk yang sudah saya bersihkan. Kenapa serpiannya saya bersihkan akan saya tunjukkan untuk teman-teman contoh hasil seperti ini. Pembuatan alur beberapa minggu yang lalu saya bersihkan untuk kulit yang kering. Kita lihat hasilnya untuk contoh yang sudah ada seperti apa. Di sini saya ambilkan contoh sedikit gambarnya secara mendekat dan detail ya. Nah, di sini sama persis yang saya lakukan tadi, membersihkan bekas serpian alur yang kering. Nah, jadinya biar balance seperti ini ya. Jadi lebih enak, kemudian untuk kambium jalan juga tidak terganggu oleh serpian dari pembuatan alur yang sebelumnya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu proses pengerjaan tahap kelima. Nanti kedepannya saya mau bikin alur, akan selalu saya update untuk teman-teman untuk proses berikutnya. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti kisah perjalanan untuk proses membuat bahan bougainville Singapura yang ini dari budidaya cangkok sejari, teman-teman nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi, akan saya sampaikan untuk part awal, kedua, ketiga, dan sampai saat ini untuk pengerjaan. Ini sudah saya update ya untuk videonya dari awal sampai saat ini. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf sebelumnya, mungkin karena waktu juga keadaan ya tidak bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Kita tetap sama-sama belajar dan kita harus banyak-banyak praktek, karena kita tanpa praktek kita nanti tidak akan tahu hasilnya seperti apa ya. Proses membuat bahan bonsai dari nol, dari budidaya cangkok, entah ID apapun itu. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.